Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Wota ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Kami dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi S1 Sistem Informasi dari kelas 5A, ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelum kita masuk ke materi penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pio Mario Rinwarin dengan NIM 042 dari kelas 5A sebagai ketua. Saya Muhammad Zabliansyah dengan NIM 02 sebagai anggota. Saya Silvas Patreski Dae dengan NIM 013 sebagai anggota. Saya Yeremia Owen dengan NIM 0223 dari kelas 5A. Nama saya Muhammad Rizjanuri dengan NIM 2008-30080 dari kelas 5A. Saya Silvianus Yerenianto Domi dengan NIM 2008-30072 sebagai anggota. Saya Rudiansah dari kelas 5A dengan NIM 008 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Rizka Weni dengan NIM 005 kelas 5A sebagai anggota. Perkenalkan, saya Rita Dwi Novitasari dengan NIM 003 dari kelas 5A sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Verstari Kardia Teo, NIM 021 dari kelas 5A. Oke, saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari eGov. Kita langsung saja. eGov adalah sebuah metode penggunaan teknologi informasi oleh sebuah pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, urusan bisnis, dan hal lainnya. Fungsi eGov adalah pemerintah dapat menyimpan maupun mendistribusikan data mengenai kegiatannya. Hal ini memungkinkan warga untuk memantau kegiatan pemerintah. Dengan hal ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas publik figur. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua dari kota Surabaya. Maka dari itu, Kota Malang pastinya memiliki tempat pelayanan masyarakat yang baik dan memadai dalam melakukan pelayanan itu sendiri. Tidak banyak tempat pelayanan yang masih kurang untuk melayani masyarakat, entah itu dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari kantor pelayanan itu sendiri, dan faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari masyarakat itu sendiri maupun hal lain yang menghambat proses pelayanan itu sendiri. Maka dari itu, kami dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi, ingin melakukan penelitian tentang e-government yang ada di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dengan lokasi yang strategis, kantor kecamatan ini bisa dikatakan sudah layak dan baik dalam segi pelayanan. Namun yang pasti, ada beberapa faktor yang membuat sehingga proses pelayanan itu menjadi kurang baik. Bisa jadi dari infrastruktur yang kurang baik maupun pusat kontrol yang kurang. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, di mana anggota peneliti terjun langsung ke lapangan agar mendapatkan berbagai informasi dengan baik maupun terperinci. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui seberapa pengaruhnya layanan e-government jika terdapat kekurangan dari segi infrastruktur SI atau TI. Apakah sangat berpengaruh atau tidak terlalu bagi pelayanan masyarakat? Sekian dari saya tentang latar belakang wawancara kami. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah ada skala prioritas dalam pengembangan infrastruktur SI atau TI di instansi ini, dan apakah ada kebijakan penerapan SI atau TI yang ada di instansi ini selaras dengan visi dan misi? Lalu ada berupa jumlah SDM, SI, atau TI dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Lalu ada apakah instansi ini memiliki strategi untuk pemeliharaan infrastruktur SI atau TI. Lalu ada juga apa saja yang ada pada situs resmi dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Lalu ada yang terakhir, ada apakah instansi ini sudah melakukan pertahanan kualitas layanan SI atau TI. Oke, kemudian saya akan menjelaskan dengan tujuan pembahasan. Dengan dilakukan penelitian ini, kiranya masyarakat yang mengetahui bentuk layanan yang ada pada Kecamatan Sukun, apakah pelayanan yang diberikan sudah bersifat online dan baik, atau masih dilakukan secara manual dan kurang efisien. Dengan ini, juga penulis berharap laporan ini berguna bagi para pembaca untuk mengetahui lebih lanjut apa saja layanan e-government yang diberikan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanyaan tambahan. Untuk instansi ini, apakah ada peraturan khusus untuk pengadaan barang TI atau ikuti dari Perpres? Untuk instansi ini tidak ada peraturan khusus pengadaan barang harus mengacu pada Perpres. Kemudian yang kedua adalah apakah sudah diimplementasikan? Jawabannya sudah. Kemudian yang ketiga adalah apakah tujuannya sudah tercapai dengan adanya aturan tersebut?
Jawabannya adalah ya, karena aturan berlaku nasional pada saat aturan itu diundang-undangkan dan kita mengacu pada itu, otomatis tujuan kita akan tercapai. Yang keempat adalah untuk media penyimpanan buat data, apakah menggunakan cloud atau masih menggunakan storage on-premise? Jawabannya adalah masih menggunakan hard disk internal dan penyimpanan masih menyebar di pemilik data masing-masing. Dan pada instansi ini belum ada penyimpanan server khusus untuk data-data. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan tentang instrumen pertanyaan. Nah, di sini dari instrumen pertanyaan yang kami buat itu ada banyak. Namun kita menggunakan beberapa saja, yang dimana instrumen aspek input dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Kemudian untuk instrumen pengukuran aspek proses, di sini kita menggunakan domain EDM01, EDM02, EDM03, APO02, APO04, APO07, APO10, APO13, BAI02, BAI04, BAI08, DSS01, dan DSS05. Untuk teman-teman bisa lihat, nanti akan ada di slide berikutnya. Pemilihan tempat penelitian. Tempat penelitian yang kami pilih adalah sebuah kantor pelayanan rakyat, yaitu Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pemilihan tempat ini dilihat dari segi kelayakan yang ada atau berpotensi adanya layanan masyarakat atau e-government atau layanan berbasis teknologi. Alamat Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jalan Keben 2, Bandung, Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, dengan kode pos 65148. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pelayanan e-government yang ada pada Kecamatan Sukun, Kota Malang dirasa sudah memadai dengan SDM bidang SI atau TI kurang lebih 80%. Angka ini kiranya bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, sehingga layanan yang diberikan oleh pemerintah dipandang baik dan berkembang, mengikuti era digital seperti sekarang ini. Infrastruktur yang memadai juga berpengaruh terhadap layanan yang diberikan dan memudahkan masyarakat menjangkau informasi terupdate. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.